Nah, ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sebelum saya mulai masuk ke materi, saya pengen cerita pada saat eh, saya mendengar cerita seorang ibu. Seorang ibu yang ketika itu nggak jadi, cerita itu udah pernah. Karena kemarin datang kan Bu Leni ke rumah saya? Nggak datang, nggak datang. Nggak datang. Oh, banyak yang datang ya? Nggak diajak. Astagfirullahaladzim, nggak diajak. 20 tahun yang lalu ada seorang ibu yang beliau tiap hari itu kerjaannya jualan nasi uduk. Beliau tinggal di Kota Bambu. Beliau menjajakan masakannya itu kepada para pekerja yang bekerja di Tanah Abang. Tiap hari beliau dagang. Karena beliau ini kemampuannya hanya bisa mencari rezeki dari situ, sehingga beliau belum mampu ketika itu untuk beli rumah. Hasil mereka mengontrak bersama dengan suaminya dan juga anak-anaknya. Suami beliau adalah kuli panggul yang ngangkat-ngangkat makanan semua disiapin, beliau masak sendiri. Bahkan rumah ukuran 3x4-nya itu dijadikan tidur rame-rame. Udah seperti tempe lah pokoknya. Beliau cerita nih dengan menghadap ke saya, tapi matanya nggak ke saya. Seakan-akan dia sedang merecall memorinya dia nih. Merecall mengingat masa lalunya dia. So singkat cerita ketika itu pada saat rumahnya beliau, kontrakan beliau yang beliau tempati, harusnya hari ini jatah ke bagian air, disabotase sama rumah sebelah. Karena rumah sebelah juga sedang dalam keadaan sibuk. Ketika itu beliau harus masak. Ketika itu beliau harus sholat. Ketika itu beliau harus memuliakan tamu. Beliau malu. Dan pada saat sepertiga malam beliau nangis. Sujud tuh sama Allah. Sujud di sajadah, berdoa kepada Allah, bermunajat. Ya Allah, saya malu. Ini gimana? Banyak tamu-tamu datang dari kampung. Tinggal di rumah saya. Gimana mandinya? Gimana minumnya? Gimana saya masak? Kalau enggak anak saya nggak bisa sekolah. Dan pada saat beliau bermunajat kepada Allah Bulani, beliau bilang gini, ya Allah, engkau kan yang maha kaya, kasih saya dong rumah, saya minta rumah, buktiin dong kuasamu ya Allah. Dengan nada sedihnya, dengan nada harunya, beliau pasrah, karena ketika itu apa? Beliau nggak bisa dagang pada hari itu. Karena masak nasi uduk yang banyak lauk itu membutuhkan air banyak. Nangis beliau minta rumah. Nggak apa-apa ya Allah, rumah kecil aja nggak apa-apa. Yang penting saya punya rumah sendiri. Yang penting saya punya rumah sendiri. Nggak apa-apa ya Allah, tunjukin dong kuasamu. Kurun waktu tidak sampai satu tahun dari doa tersebut, alhamdulillah doanya diijabah. Doanya diijabah, punya rumah. Tapi alhamdulillah rumahnya kecil. Gara-gara apa, Bu? Mintanya kecil. Dan anaknya sekarang menjadi istri saya, Bu. Saya kalau ketemu mertua saya bilang, Mak, dulu coba minta rumahnya 5.000 meter. Bisa jadi Allah kabulkan karena mustajabnya sesuai. Sepertiga malam sudah. Terzolimi sudah gitu kan. Batas ketidakmampuannya sudah sampai ke titik pasrah. Kenapa nggak minta yang gede? Ya yang penting mama punya rumah aja gitu. Sampai sekarang tuh rumah masih dikontrakin sekarang. Gantian ya. Jadi itu cerita story yang sungguh sangat luar biasa di keluarga saya. Apalagi bersama dengan ibu mertua saya itu saya sering ngajak beliau ngebanyol. Ngebanyol tapi saya minta doanya. Jadi kemarin pada saat saya pulang kampung saya bilang gini, Mak, saya belum pernah punya duit 5M pendapatan per bulan. Doain dong, Mak. Biar saya bisa wakafin masjid tiap provinsi, Mak. Mak kan doanya mustajab nih. Mak kan orang tua saya juga. Mak ngomong gitu ya. Iya diadam, yang penting mah diadam ikhtiar aja, yang penting redo aja. Sebentar, Mak. Bukan itu, Mak. Maksud saya, Mak doanya 5M sebulan biar saya bisa wakaf masjid. Jadi orang tua asuh buat para hafiz Quran. Mak doanya gitu ya, jangan diganti kata-katanya.
Karena saya khawatir beliau doanya ya udah yang penting dia adem selamat sehat kan orang tua di kamu kan gitu kan yang penting selamat sehat bahagia iya tapi saya mau bahagianya begini mak tetap saya clearkan lagi ya mak ya doanya 5M sebulan plus saya diberikan kesempatan sama Allah wakaf masjid setiap provinsi gitu ya mak doanya. Nah kenapa saya minta doa seperti itu teman-teman ibu-ibu ayo kenapa karena saya yakin bukan hanya apa-apa yang kita minta, bukan apa-apa yang kita panjatkan, bukan apa-apa yang kita ikhtiarkan, Allah bisa mengabulkan dari asumsi. Asumsinya apa? Kayak isi saya misalnya, kayaknya enak nih siang-siang makan es jeruk. Tiba-tiba ada yang bawain es jeruk. Lagi kangen sama Bunda Bunda Lani. WA dia, kok cadam gitu. Karena saya meyakini bahwa firman Allah mengatakan daun yang berguguran saja telah Allah rencanakan apalagi pertemuan kita. Nah kali ini kenapa saya awali dengan cerita seperti ini? Saya ingin perkenalan lebih dekat lagi. Karena insya Allah saya komitmen sama istri. Lepas dari hari ini, saya senang sekali Bapak Ibu mohon WA saya kalau untuk menjalankan kegiatan bisnis ada apa-apa telepon silahkan. Saya senang banget justru. Bahkan rumah kami terbuka. Bahkan kalau mau nginep dengan senang hati. Tapi sebentar lagi dia renovasi ya. Biar lebih tampungannya lebih gede lagi. Karena orang Surabaya mau mampir 50 orang nih. Bingung jadinya taruh di mana. Nah, untuk itu saya bercerita tersebut. Saya pengen kenalan dulu nih dari ibu-ibu. Sekalian kenalan, sekalian pengen saya tanya bahwa apa? Saya pengen tanya nih clarity. Tadi saya meng-cross check ibu mertua saya yang saya anggap doanya mustajab. Karena orangnya baik sekali. Terbukti anaknya pun baik sekali sama saya menganggap doa beliau ini mustajab, jadi saya mintanya harus clear. Jangan hidup bahagia aja, saya mau bahagianya itu yang sesuai dengan saya mau. Karena ada orang yang punya duit 100.000 bahagia, ada yang 1M juga bahagia. Karena bahagia itu sendiri adalah pilihan. Nah, pilihan bahagia saya adalah seperti itu. Jadi saya clarity, saya jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu apa yang saya mau. Nah, di sini kan ada ratusan ribuan mitra tuh kalau saya tanya apa sih impiannya? Ya Bunda Hikmah, dari Bunda Hikmah, perkenalkan diri, tinggal di kota mana, daerah mana, sama impian hanya hanya menang yang apa yang dia inginkan sebelum mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau di perusahaan Bu, para manajer saya bilangnya hanya para pemimpin yang berani menentukan menjadi pemimpin sebelum dia jadi pemimpin. Terbukti. Ceritanya Bob Sadino bilang apa? Suatu hari saya akan toko besar swalayan di Kemang. Padahal ketika itu dia lagi ngontrak, Bu. Lagi ngontrak, lagi ngelap mobil apa namanya? Mobil juragannya, bos ya. Dan dia tinggal numpang di sana. Tapi dia berani statement itu. Dia berani statement itu. Nah, sekarang kita belajar nih. Kejelasan. Jelasnya seperti apa sih? Saya pengen hidup bahagia. Bahagia yang seperti apa sih? Saya ingin muliakan anak istri pasangan saya. Muliakan seperti apa sih? Karena mulia itu sesuatu yang abstrak. Nah, manusia hanya bisa mengontrol, menuju, mewujudkan apa yang mereka bisa ukur. Kejelasan ini adalah bagian dari ukur. Bisa jadi ada yang statement, saya pengen muliakan orang tua 2024, saya mau berangkat haji furoda. Sebelah kanan bapak-bapak bilang amin. Tiba-tiba terwujud kan kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi sebelah kanan saya ini doanya mustajab semua nih. Sambil kita mendengarkan, sambil kita aminkan ya Pak. Karena saya yakin tujuannya, impiannya pasti mulia. Bunda Hikmah, silahkan perkenalkan diri dan juga sebut dari kota mana, daerah mana, dan apa impiannya dalam 2 tahun ke depan. Nggak usah panjang-panjang, 2 tahun aja. Silakan Bu Hikmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tanah suci itu umroh, haji. Haji mau haji apa? ONH apa? ONH atau Furoda? Furoda, amin insya Allah. 2000 berapa sekarang? 2023, 2025. Kita sekarang belajar ngimpi ya. Belajar ngomong aja. Nanti caranya kita kerjain. Jadi kita sudah tadi bicara di pertama kita bicara tentang emosional. Sekarang kita udah bicara tentang spiritual, tentang keesaan. Kita yakin dengan kebesaran Allah dengan kita menyampaikan impian-impian kita. Nanti baru kita bicara tentang ilmunya, sainsnya. Tapi kalau kita belajar sainsnya, ininya nggak ada, nggak jadi, Bu. Justru apa yang kita sampaikan sekarang itu menjadi motor, menjadi pengerat, menjadi pengikat, menjadi penguat, menjadi karburator, menjadi mesin dia untuk menjalankan itu sampai. Karena apa? Ini nggak clear. Bahkan suami istri aja nggak clear. Sehingga apa? Timbullah training-training suami istri. Untuk apa? Disatukan visi misinya dalam bentuk permainan. Kenapa? Karena itu motornya, Bu. Bukan di ikhtiarnya. Bisa jadi ikhtiarnya remeh-temeh, tapi sampai. Karena apa? Dia clear, dia jelas. Sementara kita lebih banyak fokus kepada ikhtiar lagi. Kok orang nggak ikhtiar, kok dia banyak banget sih hasilnya. Gue posting sehari kok nggak ada yang beli-beli udah 2 minggu. Karena nggak clear. Gak usah jauh-jauh sama orang tua, sama mertua, sama pasangan aja kita nggak clear. Tapi pada saat clear, dus, larinya asik. Larinya asik. Oke, lanjut ke Bunda. Bunda siapa? Oh, Bunda Rohani. Oke, Bunda Rohani, silahkan. Di Karangbarat. Lemah Habang ya? Lemah Habang. Oh, serius, Bu. Amin ya Allah, amin. Mau ya Allah, mau. Lanjut, Bun. Oh, di kesini berarti ya? Gunung Batu, Bogor. Oke, impiannya apa, Bun? 2 tahun ke depan? Itu bukan impian ya. Itu kita bisa doa karena apa? Itu bukan ranah kita. Jadi saya nggak bisa buat Bunda Lani senyum sama saya. Karena yang bikin senyum itu, yang menggerakkan hati itu Allah. Jadi saya cuma hanya ikhtiar supaya Bunda Lani senyum, makanya saya pakai skincare. Ya. Tetap jualan ya. Oke, cita-citanya 2025 apa, Bun? Hah? Bapak, Adam siap. Suami baik mah. Ah, Masya Allah. Agen apa nih? Enak aja, 2 tahun lagi. Jadi agen, saya maunya 6 bulan lagi di Sibutor loh. Rumahnya didatengin banyak orang. Rezeki mereka jadi sumber manfaat rumahnya. Dan saya tuh, ini kan Bunda nggak terzolimi ya. Ibu saya terzolimi ketika itu saya mau balik lagi tuh pakai pintu Doraemon, saya bilang, Mak doanya jangan begitu Mak. Gitu. Minta 5.000 meternya gitu. Apa? Nggak apa-apa. Bunda Haji udah. Karena oke, Haji udah. Balik lagi. Haji Furoda ya. Furoda tanya berapa sekarang, berapa duit? 400 juta kalau salah. Sampingnya Bunda Lani. Bunda Lani? Bunda Leni. Lani lagi. Lani siapa? Dekat. Mobil apa, Bun? Pajero aja ya, biar sama sama saya. Nggak apa-apa. Oke. Lanjut. Saya emak-emak aja ya, bapak-bapak nggak usah ya. Betul-betul. Izin Bunda.
Nama, kota asal? Bunda Afi. Bogor. Oh, Cimapar. Ini apa Bun? 2 tahun lagi Bun? Rumah di mana Bun? Rumah Bogor. Maunya berapa meter? 100 meter? 200 meter? 2000 meter. Oke. Ntar ini Bogor bisa jadi ntar Ciapus di atas loh. Ini Bogornya Bogor mana? Doanya ya. Kalau lokasi gimana Pak? Kalau lokasi lah iya ya. Daerah. 2000 meter. Yasmin, Yasmin. Tapi karena ya ngarep main bola, paha berarti saya tuh agak-agak berotot jadinya. Kalau jongkok tuh nggak bisa. Oke. Kita di sini kita belajar dari kita ibu mertua. Seperti ini kejelasan kita dalam meminta. Pada saat kita meminta, kita akan paham apa yang kita kerjakan. Orang akan berhenti berikhtiar di saat mereka tidak jelas apa yang mereka mau. Orang berhenti berikhtiar pada saat mereka tidak jelas apa yang mereka mau. Orang tidak akan berlari, mengejar, bahkan sprint, lari cepat pada saat mereka apa? Mereka tidak paham, tidak jelas tentang apa yang mereka perjuangkan. Saya ambil contoh. Banyak orang memperjuangkan rela berangkat jam 4 pagi, pulang jam 11 malam karena apa? Karena ada cicilan rumah. Dia paham cicilan rumahnya berapa. Dia paham pendapatan besar dia setelah gaji dan bonus berapa. Dia paham kondisi keadaan rumah tangganya seperti apa. Sehingga apa? Dia nggak peduli dari pagi sampai malam dia tetap jalankan. Tapi pada saat ikhtiar, di posisi tidak tertekan, maka banyak orang mundur karena apa? Ikhtiarnya belum juga menghasilkan. Karena apa? Karena tidak jelas tentang apa yang dia mau. Kalau bicara strategi nanti 5 menit selesai. Tapi kalau bicara ini butuh diskusi panjang. Bunda-bunda yang alhamdulillah ada suami, hari ini ikut, diperjelas apa itu yang ingin diwujudkan. Contoh, yuk, ini kita target 2024. Pastikan bahwa tahun ini kita ngontrak terakhir. Bu, saya closing Bu. Mitranya yang di Surabaya, itu lagi di Eropa, saya cuma ngomong gini. Baru pertama kali telepon saya cuma ngomong gini. Pastikan kamu berlayar terakhir. Karena hidup itu memang membutuhkan materi, tapi tidak menggadaikan sesuatu yang lebih penting. Kenapa seperti itu, Coach? Anak-anakmu membutuhkan sosokmu sebagai orang tua. 1 minggu, Bu. 2 sub agen, 4 reseller. Cuma 1 kalimat itu, Bu, saya keluarin, Bu. Pastikan Anda terakhir berlayar, karena apa? Anak-anakmu menunggumu di Jakarta. Anak-anakmu bukan hanya mengharapkan uangmu, anak-anakmu membutuhkan sosokmu sebagai papa. Kenapa? Jelas. Dia ngomong apa? Ya Allah, Coach. Saya baru ngomong sama orang yang saya belum kenal, berani ngomong gini sama saya. Dan saya terima. Saya siap bantu selama kamu mau. Ingat ya, saya siap bantu selama kamu mau. 1 minggu, transaksi 15 juta. Dari mana? Dari laut, bukan di darat, lagi di laut, di Eropa. Dia tukang cuci piring di kapal pesiar. Gajinya $2.000 di sana. Kami kerjain. Karena apa? Clear. Ini tidak menyebabkan kita apa? Ikhtiar nggak sampai. Di saat clear, terjadilah Bu Emma yang di dompetnya sudah ratusan juta, mau nganterin susu seharga 50.000 ke JNE. Kenapa? Clear. Mungkin Bu Emma terkesannya dengan bisnis ini karena apa? Produk ini alhamdulillah kemarin ada yang bayi lahir prematur, beratnya tidak sesuai, alhamdulillah jadi lebih sehat. Ini yang menggerakkan. Karena metode penggerakan setiap orang itu berbagai macam cara. Ada yang suka dengan produknya, ada yang suka membantunya, ada yang suka bisnisnya. Kalau sama saya semuanya kita pelajarin. Sehingga apa? Kita clear. Jelas. Dari mana tuh Coach Adam? 2 bulan 20 hari dapat profit di atas 100 juta di SR 12. Karena clear, Pak. Karena saya ditekan. Ditekan apa-apa. Kalau saya nggak bisa bayar gaji karyawan, istri udah jajarin aset saya. Mana yang mau kita jual? Ntar dulu. Ini semua aset kita sejarahnya panjang nih.
Ada sejarahnya, ini lahir anak pertama, ini lahir anak kedua. Jadi setiap nambah anak udah dinetralin, Bu. Terus gimana, Bu? Ya udah tambah redonya aja deh gitu. Intermezzo ya, Bu. Intermezzo ya. Biar kita tambah apa namanya? Redonya aja. Oke. Pak Husman. Karena pada saat nanti clear, Bapak Ibu, saya selalu menyampaikan kepada mitra usaha saya, ini diselesaikan nanti menjadi PR, Bu. Sudah clear, Bu? Saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh. Tadi ada yang minta haji furoda. Khususnya ibu-ibu. Kalau ibunya nggak ada, ya bapak-bapak. Haji furoda, saya ambil contoh. Haji furoda itu kan, haji furodanya jangan yang kecil-kecil. Yang depan maktabnya paling depan. Kalau nggak salah harganya 17 juta. Anggaplah, ya 500 juta. Dikali 40 hari, dikali 40 tulisan. Tulis 40 angka. 40 angka. Furoda tahun 2024. Setiap satu tulisan baca bismillah, baca sholawat. Ini cara kita menginduksi informasi, ini yang kita inginkan. Kerjakan pada subuh. Sambil duha boleh. Ibu yang mau punya rumah, Bu, kalau mau lebih kuat lagi, sama bapak ya, sama bapak. Kan ada beduk. Suami yang mana, Bu? Izin, Pak. Di sini ada rumah bagus, Pak. Bapak foto. Print, Pak. Saya mau rumah kayak gini. Di buku paling depan, tulis ini 40 kali. Tiap hari, Bu. Tiap hari. Kerjain. Ya Allah, tulis. Satu tulisan, bismillah, sholawat, bismillah, sholawat, bismillah, sholawat. Tapi tentukan dulu, jelas. Mau tahun berapa, kayak gimana modelnya. Kami 1,5 tahun lewatin hasil pertama kami, Bu. Dari pelangnya dijual, sampai pelangnya turun. Netizen hidup saya mau ruko itu, mau aset itu, adalah istri saya. Pah, udah laku, udahlah cari ruko yang lain. Jangan itu mulu yang disolawatin. Tapi saya bilang, nggak mau, saya maunya itu. Saya maunya itu, saya maunya itu. Setiap hari saya lewatin, Bu. Ibu kalau ada rumah sini seneng, yang deket, Ibu lewatin tiap hari. Lewatin, berhenti, baca bismillah, sholawatin. Itu yang saya lakukan sama istri. Itu saya lakukan sama istri. Lewatin, sholawatin. Jadi cuman, ya Allah pengen punya rumah 2000. Ya kayak gimana? Karena otak kita, Bu, itu harus mendikte secara detail. Sehingga apa? Langkah kita akan terukur. Langkah kita tuh benar jadi. Karena keinginan ini adalah bagian dari sebuah tauhid. Percaya nggak Allah mau kasih? Jangan-jangan, ya Allah jangan 2000 deh. 1000 juga nggak apa-apa. Ya Allah, kan mintanya Pajero nggak apa-apa dah. Apa namanya, Avanza aja. Adanya Avanza. Karena apa? Karena tidak ada kekuatan di situ. Tidak ada kekuatan di situ. Kalau perlu, Bu, ada rumah dijual, masuk, Bu, di situ ajak anak-anak bilang gini, "Nak, kalau ini rumah kita, Nak, kamu seneng nggak?" Ingat-ingat tuh memorinya, Bu. Ingat-ingat itu memori. Nggak bakal capek. Saya sama saya. Yang ada netesin air mata terus, Bu. Ini yang disebut impian. Sehingga apa? Jelas, clear. Clear. Kenapa clear? Jadi saya sering, memori saya ke flashback pada saat saya beli ruko soalnya nih. Kebayang gitu kan. Kebayang. Ini lakukan terus. Karena ketika itu saya dikuatkan dengan acara TV di Antv yang namanya KPM. Yusuf Mansur ya. Kita ambil yang positif tentang beliau ya. Itu di Antv ada kalau nggak salah jam 7 malam deh. Jam 7 malam. Nah ini saya lakukan. Sama ini dilakukan. Nanti ibu mau punya usaha yang gimana? Yuk Pak kita foto. Nggak apa-apa belajar gila Bu. Yang mau punya Pajero masuk aja ke dalam. Tuh di depan tuh mobilnya. Masuk aja ke dalam. Nyalain. Tak. Tapi sambil sholat, sambil baca bismillah, bayangin. Belakang ini, lihat tuh bayangin wajah ketawanya gimana. Itu baru impian. Kalau impian, itu kelopak mata getar pasti. Kalau bener-bener itu yang mau dikejar. Jadi clear, jelas. Nah strateginya nanti,
Saya kasih strategi cuma 5, ibu eksekusinya bisa 50. Pasti itu. Pasti. Karena di SR12 sudah terbukti bukan hanya orang model Coach Adam aja yang punya sertifikasi internasional. Banyak sertifikasi BNSP untuk bisa ngerjain ini. Ibu rumah tangga, saya belajar sama mereka yang omsetnya 20 miliar per bulan. Kemarin kita webinar yang sama Bunda Rina, itu 1,6 M. Omsetnya saya belum sampai segitu. Kok bisa? Kenapa? Berarti apa? Allah kasih hidayah rezeki besar itu bukan semata-mata karena alasan orang pintar. Dia hanya algoritma. Algoritma itu pendukung untuk kita sampai. Tapi apakah pasti? Enggak. Enggak pasti. Karena buktinya bayar ads aja belum tentu laku barang kita kan. Gitu. Karena apa? Di sini kuat. Nah, kita sudah belajar tadi tentang yang namanya mindset. Kilas, kita sudah belajar tentang namanya hard set. Hard set ini saya sama istri pada saat kondisi pertaruhan apakah aset itu dijual atau tidak. Saya clearkan di sini sama istri. Kita clearkan di sini sama istri. Minimal apa? Minimal visinya beliau sama saya, walaupun misinya beda. Walaupun caranya beda. Karena apa? Karena beliau adalah yang bagian ngerapin administrasi. Pokoknya ini sekretaris hidup saya lah. Saya. Tapi saya di depan layar. Yang presentasi, yang mengajar, yang jualan. Sehingga apa? Sehingga bisa menyatu. Setelah itu, habis ini kita akan belajar tentang yang namanya skill. Simple. 12 itu simple. Akhirnya saya paham. Kenapa akhirnya saya bisa bilang bahwa antara 3 metode ini kesuksesan orang-orang di bisnis SR12, porsinya adalah dari 100%, skill itu cuma 10%. Sisanya Pak, 90% ada di sini. Ini dari tadi saya beres ini dulu. Ini bener nggak mau nih? Gitu. Lantas skillnya bagaimana? Ya kita bicara tentang akad. Nanti bunda-bunda yang tadi yang jawabannya masih belum clear, haji furoda tapi saya udah haji, terus saya apa ya? Saya apa ya? Saya ya udah saya jalanin aja deh. Yang penting teman saya banyak, silaturahmi saya banyak. Ya udah saya jalanin aja. Walhasil apa? Walhasil tidak bertumbuh dia karena tidak punya keinginan, tidak punya hasrat. Keinginan hasrat itu Bu sama seperti atlet mau berangkat 3 bulan menuju Olimpiade. Gimana tuh cara latihannya? Gimana cara jam tidurnya? Gimana cara makannya? Gimana persiapannya? Gimana intuisinya? Dulu saya pas mau masuk Primavera, saya SMP tuh Bu, mau jadiin pemain bola. Cuman orang tua saya nggak setuju. Saya sampai dilarang pacaran. Kenapa? Akhirnya saya paham. Pikiran saya bisa terganggu. Nah, pada saat Bunda, Bapak menentukan ini, nanti bisa report ke saya langsung, Japri, jangan di grup ya. Karena pas saya yakin agak sungkan kalau di grup. Di otak manusia ada namanya ras. Ras ini adalah benteng terakhir hingga akhirnya kata-kata itu terucap. Margaret Thatcher, Perdana Menteri terbaik Inggris pernah bilang, apa yang kau pikirkan, apa yang kau ucapkan. Apa yang kau ucapkan jadi sebuah tindakan, tindakan dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan, kebiasaan akan membentuk karakter. Dan karakterlah bertransformasi menjadi kenyataan. Tapi Margaret Thatcher bicara tentang dari awal, pikiran. Sementara sebelum terjadi pikiran, ada namanya panca indera menerima informasi. Mulai sekarang mau nggak? Instagramnya, sosial medianya, Facebooknya, temennya, tontonannya, pendengarannya diganti sama yang baik-baik. Diganti sama yang baik-baik. Kalau mau punya uang 100 juta, mau punya uang 1 miliar per bulan, follow tuh. Instagram apa? Bisnis pengusaha muslim. Itu semua ganti semua kayak hal yang baik-baik, termasuk sama tontonannya. Khusus buat ibu-ibu yang nonton Indosiar, berhentiin dulu ya, nanti ku menangis terus tuh, ku menangis. Kalau baper itu hilangin. Termasuk bu izin, termasuk teman sahabat yang bicaranya banyak negatif. Udahlah Len, udahlah, kita hidup udah tenang, kita udah punya makan tiap bulan kok, terus kita mau ngapain lagi sih? Udahlah, nikmatin hidup. Sementara jangan banyak diskusi sama orang seperti itu. Kenapa? Karena ras kita akan membentuk pikiran. Ini ras. Isinya apa? Reticular activity system, dia sebagai benteng kita untuk menentukan apa yang kita pikirkan. Menentukan apa yang kita pikirkan melalui informasi yang diterima oleh panca indera. Jaga panca indera.
Akhirnya saya paham dulu, saya SMP nggak boleh bergaul sama preman-preman. Karena saya bergaul sama preman-preman, karena saya minta backingan. Karena dulu saya pacarannya sama yang senior-senior. Ngeri senior-senior pukulin, saya pacaran tuh sama preman supir ekspres. Bapak saya bilang, jangan bergaul sama orang-orang seperti itu, kamu nggak akan maju. Saya nggak terima Pak sebagai anak muda. Karena apa? Saya anggap dia teman saya. Saya dipukul sekali, dia bisa balas pukul 10 kali. Akhirnya saya paham. Informasi yang saya dapat pada saat bergaul sama orang tersebut yang saya kira baik, tidak baik untuk membentuk pola pikir saya. Karena saya nggak punya benteng di sini. Bagaimana cara menguatkan benteng ini? Kuatkan informasi yang masuk ke seluruh panca indera Anda. Tontonan, pendengaran, visual, penglihatan, perasaan. Jaga, Bu. Kita punya teman yang bawaannya kalau ketemu dia kayak sedih mulu nih, gue madesu nih orang, masa depan suram, ketemu ngeluh. Sementara kita lagi menguatin diri. Kalau kita udah kuat baru samperin, kapan lu mau berubah? Gue udah berubah. Ayo. Udah deh. Ya gue tahu, lu miskin, gue juga miskin. Tapi kan gue udah berubah nih sekarang. Jujur Bu, sahabat saya banyak saya tinggalin gara-gara ini. Akhirnya saya mengevaluasi sahabat tongkrongan saya. Saya tinggalin Bu, karena adab-adabnya beda sama saya. Karena apa? Orang akan dikumpulkan sama yang sama frekuensi. Alam semesta akan narik. Jadi apa? Jaga nih. Mulai sekarang, deketin tuh yang lagi semangat. Makanya Bu, kalau lagi usaha lagi semangat, nggak semangat nih Pak. Cuman ngopi doang, cuman nongkrong doang. Udah ngumpul ke rumah Bu Leni, ke rumah Bu Ema. Oh gue lagi nggak semangat nih jualan nih. Aduh hati gue gelisah nih. Bu Ema, coba telepon. Nah kalau nadanya tinggi, Jeng lagi ngapain? Oh lagi happy tuh dia. Datengin Bu. Datengin, Jeng lu gimana jualannya? Udah nanya aja. Pulang Bu, pulang. Cuannya naik. Kenapa? Ini pertanyaan saya sangat kepo banget di SR12 itu nomor 1 itu namanya Fitri Mutiah. Fitri Mutiah, ibu rumah tangga, belum pernah kerja, omsetnya 20 M per bulan. Saya profesional, gelar saya banyak, sertifikasi saya banyak. Datang ke sana saya disuruh ngajar, saya balik tanya, Bun maaf saya datang dari jauh dari Jakarta ke Wonogiri, ke Klaten, datang ke sini saya cuma mau apa? Satu pertanyaan, setelahnya saya buka kuping saya. Bismillah insya Allah ya Fatah ya Alim, lapangkan dada saya untuk belajar sama Bunda. Tolong Bun, ajarin saya. Simple. Tahu nggak apa dia bilang? Dia bilang apa? Ya kita cuman kumpul-kumpul aja nih, makan-makan gini nih. Makan-makan gini nih. Terus saya tanya tuh, distributornya. Bun, lu kesini ngapain? Ke tempat Bunda Fitri Mutiah. Dapat ilmu apa aja? Enggak, cuman Bunda Fitri Mutiah itu adabnya ngumpulin kita terus tanya, makan apa, lu makan, gue pesenin ya. Bercanda gitu. Anaknya main PS lari-larian, itu mama kumpul. Kenapa dilakukan seperti itu? Coach Adam, pulang dari sini energi kita ngecas, jadi omset naik. Belajar bisnis, kagak Bu. Demi Allah itu omongannya tuh depan istri saya. Ngomongnya cuma gitu, kita kumpul-kumpul ketawa-ketiwi, hae, terus naik. Nih, informasi apa? Informasi nggak melulu tentang bisnis untuk dapetin bisnis. Kalau informasinya berkenaan dengan kebahagiaan gimana? Wah, alhamdulillah Jeng, anak gue begini, alhamdulillah ya gue yang aja anak gue udah hafal 3 juz. Kira-kira kalau kita di sampingnya gimana Bu? Punya teman kayak gitu. Terus kalau ketemu teman, belum ketemu mukanya, belum ngobrol, senep. Ya dia pinjem duit nih ujung-ujung gitu. Jadi dijaga Bu, dijaga. Nah pasti saya meyakini bahwa informasi-informasi yang akan datang di panca indera kita itu kita bisa pilih. Bahkan informasi ini akan sangat bagus lagi pada saat kita lakukan di kondisi kita dalam keadaan tenang. Apa itu kondisi keadaan tenang? Sehingga apa? Akhirnya semakin saya belajar, saya paham Allah itu menentukan waktu-waktu mustajab diantaranya dengan sepertiga malam. Karena apa? Kita udah gak banyak pikiran tuh di situ. Tidur, bangun, tenang, masih sepi, telepon belum bunyi. Kita bisa manfaatkan itu. Termasuk pada saat kondisi hipnotik, kondisi mau tidur. Misalnya bilang ke suami, pah, 2020, bismillah. Itu statement Pak, kita latihan Pak. Oke? Udah mulai suka sama saya ya, jangan percaya Bu, penipuan kayak gini banyak. Ngajarin udah keren, tapi bisnisnya nggak pakai rasional.
Sekarang kita belajar ke skill. Sehingga uang 50 juta, 100 juta itu bisa didapatkan dengan hal yang bisa dilakukan. Karena aja 5 juta, kemudian 50 juta. Di luaran ini paketnya ini oke, ilmunya udah masuk. Oh iya benar juga kata Coach Adam. Kita bahas sekarang skill yang berkenaan dengan rasional. Rasional itu apa? Langkahnya bisa kita ukur. Langkahnya bisa kita kerjain. Potensi pasarnya ada. Marketnya ada. Bisnisnya bisa jalan. Kenapa? Karena kompetitor saya adalah emak-emak. Bukan bapak-bapak. Karena saya di depan layar. Jadi kalau lihat di SR12 belum ada laki-laki sebelah kanan, saya duduk. Masya Allah. Oke, jadi sekarang kita belajar tentang bisnisnya. Ini motornya, ini mesinnya, ini karburatornya. Dikerjakan. Nggak dikerjakan, nggak apa-apa kok. Kan itu impian ibu. Tapi kalau ibu sudah kerjakan itu, coba ingat apa yang akan terjadi momentum itu, Bu. Setahun saya di bisnis SR12, saya bilang sama istri, Bismillah, insya Allah, jika Allah mengizinkan dan saya karena niat saya baik, nah saya punya mobil 2, satu buat di kantor, satu saya pakai pribadi. Jadi ibu saya tuh kalau ibu saya kan 68, beliau itu metal, masih metal ya, kayak masih seger kayak Bunda Emma. Tapi apa? Mobil touring ke puncak rame-rame dari Jakarta. Nah, itu bahagianya ngumpul silaturahmi. Kita pengen fasilitasi. Dan 1 tahun kemudian, 1 tahun pertama di SR12, mobil itu jualan sabun dan susu. Alhamdulillah. Nah, kenapa? Karena caranya rasional. Rasional. Nah ya, ini buat teman-teman mana ya manjakan ini. Puan. Oh, ini saya paling demen nih presentasi ke depan mama ini. Bapak-bapak tahu nggak ya? 10 perempuan di depannya. Dan ternyata keputusan ini penyebabnya bukan karena mereka para wanita jorok. Ternyata ini ada dari hormon. Ini terjadi bisa karena keputihan. Benar ya Bu ya? Benar nggak Bu? Keputihan. Ya, keputihan. Pikiran aja lah, jangan stres, nggak enak didengarnya. Jadi kalau kamu itu berarti itu ya, gitu ya. Oke, keren. Oke. Saya mau sharing sama Ibu, Bu, kalau ini kewanitaan ini biasanya ke bidan tuh para ibu-ibu tuh menyelesaikannya pakai apa Bu? Ke bidan? Atau pakai obat tertentu? Dikasih semacam herbal seperti ini ya. Kalau harga 73.000 ini rasional nggak Bu? Menurut Ibu? Nggak apa-apa, kita sharing ya, kita sharing. Ini mahal atau mudah dibeli? Mudah dibeli. Mudah dibeli. 73.000. Oke. Satu. Lagi ya? Glowing wajah. Mana lagi ya? Mana nih retinol? Oh, retinol lagi habis sih saya padahal. Apa ya? Oh ya, deodoran. Tanya ke bapak-bapak ah. Sekarang bapak-bapak, banyak nggak teman-teman kita yang pakai deodoran itu ada bercak di baju putihnya? Bahkan bercaknya baju bagian ketiaknya itu udah kayak kanebo. Ini udah pernah pakai belum, Pak? Belum ya? Ada ya? Gimana, Pak? Lumayan, oke. Harganya 42.000 dan 63.000. Ini rasional nggak Pak harganya, Pak? Menurut Bapak ya, easy buying, mudah dibeli atau mahal menurut Bapak? Rasional ya? Datanya lebih bagus ya. Wah, ini calon DU saya nih berarti ini. Oke. Terus apa lagi fungsinya dia apa? Kalau pakai deodoran tuh apalagi? Bercak, eh, apalagi? Ya bau, oke. Terus apa lagi? Masalah pakai deodoran tuh apa? Oh iya, ketiak hitam. Ketiak hitam, terus apa lagi?
keringat berlebih ya. Kalau keringat berlebih kan hormon nih. Berlebih ini nggak masuk kategori, dia bukan problem solution. Di sini solution. Oke. Rasional ya harganya. Nanti Pak, dari angka ini kita bisa akan apa namanya bikin bisnis plan-nya dari mana pendapatan sampai ke 50 juta. Bahkan kita bisa muliakan banyak orang. Mana lagi ya produknya? Apa ya? Oh, Salimah yang itu. Oke, Pak. Ini memang nggak di mana-mana nih best seller nih. Aduh, besar ini ya. Susu kambing ini apa manfaatnya, Bu? Oke, ASI itu apa lagi? ASI, lambung, apa lagi? Pernapasan, apa lagi? Tulang, terus apa lagi? Kecerdasan, apa lagi? Kecerdasan, diabetes, osteoporosis. Saya ngetes aja, Pak. Osteo, terus apa lagi? Ada jantung. 53.000 rasional nggak, Pak, harganya? Untuk membantu menyembuhkan penyakit ini. Rasional ya, Pak. 52.000. Kecuali kalau 300.000, Pak. Berat kita jualnya. Nggak logis kan? Berapa? 52.000. 52.500. Ini easy buying, mudah dibeli. Udah ya? Oke. Sekarang kita masuk ke bisnis plan. Yang penting apa? Angka itu harus rasional dengan potensi market. Banyak produk bagus, tapi tidak diterima sama masyarakat. Karena apa? Angkanya nggak sesuai. Nggak bisa dibeli. Iya, saya tahu itu susu Herbalife itu bagus. Cuma 300.000. Tapi di online lebih murah sih. Di online lebih murah sih. Mana tisu? Oh, gawat tisu. Ya, kita fokus ke 3 produk saja. 73.000. Ini 52.500. Sama ini 63.000 sama 42.000. Lagi sekarang bisa asik. Nah, sebelum bisnis plan, Bapak mau nggak, Pak? Saya kawal sampai 10 digit pertama, 2 digit pertama, Pak, DSR. Tapi lepas 2 digit, tolong ajarin orang lain, mau nggak? Mau nggak, Pak? Saya ajarin Bapak, saya dampingin Bapak, Bapak bisa WA telepon saya anytime, sampai Bapak dapat, Coach Adam, saya udah dapat duit, udah di atas 10 juta per bulan. Mau nggak, Pak? Saya kawal. Tapi syaratnya, Bapak janji sama saya, ajarin masyarakat. Mau nggak? Berani nggak, Pak? Kita statement ya. Bismillah ya, karena Allah ya. Jadi biar ilmunya panjang. Ilmunya panjang. Karena tadi pagi saya habis telepon-teleponan sama guru saya. Beliau bilang gini, beliau guru di pesantren ya, tapi bisnisnya mendunia. Beliau bilang, Om Adam, beliau manggil saya Om Adam. Beliau di Ciapus. Belajar itu, paham itu gampang. Itu hubungan Om Adam sama Allah. Tapi bisa nggak Om Adam itu manusia yang lainnya? Karena sebaik-baiknya ilmunya Om Adam itu berperan dan berdampak buat mereka. Berarti apa? Om Adam harus banyak memahami orang lain. Sehingga apa, Bu? Saya paling takut, Bu. Kalau WA tuh lama balesnya. Demi Allah saya takut. Karena pernah satu ketika ya istri saya tahu tuh dari jam 6 pagi pakai celana pendek, pakai kaos di depan teras, itu tiba-tiba azan zuhur. Cuman jawabin WA, cuman telepon. Kenapa, Pak? Kenapa akhirnya saya buat kayak gitu, Pak? Karena seperti tadi, Pak. Jelas, Pak. Kalau apa yang Bapak Pak terima seseorang minta konten susu, saya kirim ya WA. Closing. Dapatlah untung kurang lebih 100.000 hari itu. Ya, cuman buat makan. Jadi saya yakin 2-3 bulan lagi Bapak akan kayak gini. 100.000-nya cuma buat makan. Coach Adam, makasih ya konten yang tadi. Alhamdulillah nih laku 6 box susu. Hitung-hitung hampir 100.000. Jika saya ini banget sama handphone, Pak. Beneran saya agak-agak khawatir sama handphone. Bunda ini kadang-kadang tengah malam saya balas. Iya siap. Ya. Kenapa? Karena clarity tadi, kejelasan tadi. Nah, ini akad usaha udah pada tahu belum ya di sini? Bunda ini akad usaha udah pada tahu belum? Oke, kita bahas akad usaha di SR12. Ada namanya marketer. Marketer ini masyarakat yang tanpa modal. Dari setiap produk tadi harganya, sorry, ulang ya. Manja Kani buat perempuan, 73.000.
Deodoran yang paling murah aja 42.000. Gomilku tadi harganya berapa? 52.500. Marketer ini keuntungannya 15% dari setiap harga produk. Value-nya adalah di SR12 kita jual harga yang sama. Persentase keuntungan tergantung dari akad usaha. Nanti ini rumus Pak, value SR12. Kenapa bisa seperti ini? Karena begini jawabannya. Saya mengajar mahasiswa, saya ajarin untuk jualan Gomilku, Manjakani, sama deodoran 800.000 selama 3 bulan berturut-turut. Selama 3 bulan. Berarti cuma jualan apa? Dalam 1 bulan cuma jualan 16 box kan? 16 box. Cari yang ASI, cari yang jantung, cari yang asma, osteoporosis, ditambah produknya bunyi. Kita akan jauh lebih mudah karena apa? SR12 mengangkat value produk ini dengan mengendorse artis. Dan ditambah seluruh distributor se-Indonesia memasukkan testimoninya ke Telegram, sehingga testimoni ini kita bisa jadikan alat untuk kita berjualan. Jadi masuk ke SR12, itu udah terima beres. Tinggal jalan. Alatnya udah siap. Promosinya udah ada. Produksinya sudah lancar. Sehingga apa? Langsung ke distribusi dan penjualan. Nah, 803 bulan berturut-turut kita naikin. Kalau dia berhasil, kita naikin akadnya menjadi seorang reseller. Dengan keuntungan 20%. Boleh nggak jadi reseller? Langsung boleh. Pertama kali saja belanjanya 500.000, bayarnya 400. Karena di bisnis SR12 tuh kayak dagang di Tanah Abang. Ada beli lusinan, kodian, bal-balan, langsung potong. Tapi bedanya di SR12 itu kita mengunci dengan harga jual. Sama aja kan ya? Kalau lusinan harganya berapa, kodian harganya berapa? Sama aja. Oke. Coach Adam, boleh nggak reseller punya untung seperti sub agen 30%? Caranya gimana? Kita ajarkan menghasilkan omset 4 juta selama 3 bulan berturut-turut. Maka diskon kita naikin setara dengan sub agen. Boleh nggak saya langsung daftar sub agen? Kalau usaha tuh saya maunya serius. Oke, boleh. Pertama kali akad usahanya 5 juta. Belanja produk sesuai dengan katalog. Bayarnya berapa? 3,5 juta. Karena langsung dipotong kan? Terus kita ajarkan lagi. Untuk menghasilkan omset 15 juta selama 3 bulan berturut-turut. Maka pada bulan keempat jadi agen. Ini kayak dagang Tanah Abang persis. Caranya simpel ini. Agen berapa kalau langsung? Belanja 25 juta, bayarnya 15 juta. Atau keuntungannya 40%. Kita ajarkan dia menghasilkan omset 120 juta selama 3 bulan berturut-turut. Dia menjadi distributor utama. Dengan keuntungan 50%. Bapak-bapak ada yang mau tanya sampai sini? Ada yang mau ditanya sampai sini? Ini angka-angka, Pak. Kita kalau laki-laki kalau angka kan lebih jelas gitu ya. Berarti ini bisnis ini apa intisarinya? Intisari bisnis cuma 2 Pak. Cuma jualan dan pembinaan. Pembinaan untuk apa? Untuk ngajak orang jualan. Gimana cara jualannya? Kita ajarin. Ada pertanyaan? Makanya apa? Jangan pernah, kalau mitra usaha saya, ada agen saya sekarang yang omsetnya eksponensial, dia dari reseller. Pada saat gabung sama SR12, udah deh, saya nggak usah berisik, pakai produknya, kalau nggak bagus, nggak usah join. Karena percuma, produk nggak bagus, buat apa? Nggak diterima masyarakat berarti kan? Kita aja nggak merasakan, itu kata flyer nggak ngilangin bau ketiak, kok gue masih bau? Ntar dulu, ada penyebab 2 bau. Bulu keteknya kegedean, atau kepanjangan, makanya bisa dicukur dulu. Terus masih bau juga. Ternyata kenapa? Oh, ternyata yang disemprot bukan keteknya, bajunya yang kesemprot. Karena kan kadang kalau laki-laki, ya termasuk saya ya, semprot saat-saat bukan kena ketiak, malah kena bajunya gitu. Karena dia spray. Tambah lagi, kita akan jauh lebih mudah jualan dengan SR12 karena apa? Karena beberapa produk kita pakai brand ambassador dan juga influencer, artis ternama. Jadi mudah kita untuk jualan. Dan bisnis SR12 intinya justru ada di penjualan. Kita jualan dagang Pak. Cuman bedanya apa? Marketer, masyarakat tanpa modal, mau usaha banyak nggak Pak?
Saya cuma bilang, mau nggak para mahasiswa, mau nggak ibu-ibu dari marketer, saya ajarin sampai jadi agen, sampai jadi distributor tanpa modal. Mau nggak? Kira-kira banyak yang jawab apa, Pak? Mau. Di MMBC, acara training Mardigu, saya training bayar 10 juta. Seminggu kemudian pulang dari situ saya dapat untung 40 juta, Pak. Kenapa? Join semua sama saya. Gimana cara saya presentasi di sana? Saya cuma bilang, saya nggak butuh uang Anda. Saya punya potensi bisnis bagus, cuma saya nggak butuh uang Anda. Yang saya butuh niat Anda. Uang nomor 2. Karena bagi kami, membicarakan tentang bisnis model, modal usaha itu penting. Modal usaha itu penting. Tapi yang lebih penting apa? Clarity tadi, Bu. Usaha mau ngapain? Kalau cuma cari laba, walhasil jadi pedagang. Ah, udah nggak enak, untung pindah. Walhasil apa? Lu gak ada. Jilbab dia jual, bergo dia jual, sampai softtek herbal dia jual. Semua dia jual. Walhasil apa? Kuat bisnisnya. Sementara kita belajar dari Facebook itu mengakuisisi Instagram, mengakuisisi TikTok, membuka perusahaan-perusahaan baru setelah berapa tahun. Kuat dulu nih lambang F-nya. Setelah itu apa? Dia punya cuan banyak, udah mulai agak santai nih Mark Zuckerberg, akuisisi baru Instagram, akuisisi baru WhatsApp, akuisisi baru TikTok. Dia yang punya duit aja dia fokus dulu ke Facebook. Dia punya duit udah jutaan dolar, ratusan jutaan dolar. Nggak langsung buka kanan kiri. Oh, enggak, Pak. Facebook kuat sampai akhirnya seluruh level usia senang main Facebook. Yang bocah-bocah demen main game, yang baby boomer demen cari inian, teman-teman lama reunian, yang generasi milenial cari teman bisnis, yang generasi X, generasi Y cari lawan jenis. Semua segmennya masuk. Sehingga apa? Pulang di sana, Coach Adam, sini. Lu maksud lu ngomong bisnis apaan? Lu nggak butuh gua. Ya iyalah, lagi ribet amat sih. Investasi miliaran, nggak usah bro. Lu mau nggak modal sama gue 500.000 bertahap 6 sampai 1 tahun, 100 juta itu dapat. Tapi proses jadi konsekuensi. Ingat, proses menjadi konsekuensi dari clarity of your purpose atau meaning atau tujuan atau impian. Apa itu tadi? Oke, 2024. Maka saya tulis 2024 punya rumah seharga 1,5 miliar. Oke, sekarang kita bicara waktunya adalah 2000. Oke, Bapak lebih jago daripada saya karena kredit analisis kan. 2023 1 tahun. Bagaimana cara 1 tahun menghasilkan uang 1,5 miliar? Proses bisnis plan-nya ada. Pasti ada yang namanya bisnis. Langkah-langkahnya ada, tapi konsekuensinya siap nggak? Karena ya, pertumbuhan tanpa persiapan nothing. Mimpi tanpa eksekusi namanya ngimpi. Ya. Mimpi, kita punya mimpi tanpa eksekusi jadi ngimpi. Pertumbuhan tanpa persiapan yang kuat nothing. Bisnis proposal perusahaan saya sendiri ditolak sama mentor coach saya gara-gara apa? Dam, lo mau ngasilin 500 miliar, Dam? 5 tahun lagi? Iya, coach. Oke, bisnis planmu udah bagus. Tapi saya jamin ini nggak akan jadi. Loh, namanya mentor saya waktu itu coach Habib. Kenapa Habib begitu? Ngecilin Tuhan saya. Pikir pakai otak, setelah itu turunin ke hati. Pebisnis itu main di sini dulu, baru turun ke sini. Ingat, pebisnis main ke sini dulu, baru ke sini. Kenapa? Kamu bikin bisnis plan besar sedekah, naik, sholat aja. Hubungan kamu gitu-gitu aja. Mana sabuk yang bisa mengikatmu untuk menjalankan ini? Ada di spiritual itu. Kamu nggak tulis duhamu berapa di sini. Kamu nggak tulis sedekahmu berapa di sini. Kamu nggak tulis agenda 1 bulan 1 kali jalan-jalan bersama keluarga di sini. Impossible ini gitu. Itu yang bedain kita. Itu guru saya. Itu yang bedain kita sama Yahudi. Yahudi nggak perlu ini. Makanya dia dengan mudah bunuh anak kecil. Kita nggak gini. Itu mentor saya. Oh besar Bu, duhanya masih 2 rakaat. Sementara
Perbaiki ibadahmu, maka perbaiki hidupmu. Cara-caranya masih cara lama, impiannya besar. Asalnya, nggak ada, nggak bisa. Nggak bisa. Kita ngarap duit rumah 1,5 miliar. Nggak bisa, Bu. Bergaul orang gede. Lingkungan. Keluar. Lah ya, udahlah, Pak. Umur kita udah mau 50, Pak. Aduh. Mental kita tuh nggak kokoh jadinya. Karena apa? Resilience, kekuatan kita boleh, Pak. Kita ditelepon, diteror sama kita punya amanah. Boleh. Boleh, Pak, malam kita habis dimaki-maki. Boleh, siang kita habis dimaki-maki sama orang. Tapi pastikan pagi kita harus kuat lagi, Pak, kokoh. Karena apa? Berapa penting untuk kita wujud. Ini apa? Induk. Ajak apa yang Anda mau. Perlu orang lagi mana yang mau di roda. Ajak tuh orang tua. Orang di umroh di bandara, ke bandara, Bu, sekalian. Foto di situ, lihat tuh momentum itu. Lihat rasa di situ. Lihat jiwa di situ. Rasain itu tuh. Masukin ke kolbu. Minta. Ikhtiarnya dikasih strategi 5, eksekusinya 20. Percaya sama saya. Jadi clear. Strateginya cuma ini. Kenapa? Karena SR12 sudah clear. Memberikan kesempatan masyarakat dari tanpa siapa-siapa, dari bukan apa-apa, menjadi siapa-siapa. Karena apa? Di SR12 sudah banyak buktinya, Pak. Bukan 1-2. Karena saya orang pertama yang menjemput itu yang namanya marbot masjid. Saya pastikan, bilang ke Pak Denny Hakim, kamu jangan dijemput di bandara sama dia, sama saya. Denny Hakim itu komisaris SR. Kenapa? Saya cuma mau tahu. Sampai akhirnya saya tahu kenapa Allah muliakan beliau. Dia lagi beli makanan, anak saya diajak ngaji. Orangnya lembut, baik. Makanya Allah muliain. Dagangnya apa? Simpel, Pak. Nggak kayak kita yang pernah pakai jasi, pakai pantofel, pakai baju rapi gitu ya. Cuman bawa brosur doang, Pak, ke masjid. Pak, saya jualan susu, Pak. Bagus ini buat lambung sama jantung, Pak. Every day, Pak. Subuh. Oh, pesan ya, Pak. Barang saya habis. Boleh saya simpan dulu ya, Pak? Boleh saya catat dulu ya, Pak? Besok saya kasih ya. Kalau nggak Bapak rumah di mana saya antar. Oh, notok, Pak. 2,5 tahun. Oh, notok caranya. Nggak puyeng kayak begini nih, nggak ada. Nggak butuh knowledge besar. Jiwa yang besar yang dia punya. Di situ saya belajar sama Fitri Mutia. Di situ saya belajar sama Bang Robi. Di situ, Pak. Bayangkan. Sehingga sampai guru saya bilang apa? Di saat kamu belajar, di saat kamu ketemu sama orang lain, cukup lakukan 2 hal, dan kunci mulutmu, lapangkan dadamu, dan buka sebesar-besar kupingmu. Kunci mulut. Walaupun yang bicara sama kamu itu adalah seorang karyawan sekalipun. Karena bisa jadi hidayah kebaikan. Walaupun dia membicarakan apa-apa yang kamu ketahui, bisa jadi sudut pandangnya dia yang menghadirkan dari di Oprah, tahu cerita di Oprah, tahu sejarahnya di Oprah? Masih kecil, kekerasan dalam rumah tangga, remaja, mohon maaf, tindakan asusila. Beliau kerja sebagai seorang terapis perempuan muda, 17 tahun. Marketer saya di Surabaya, Pak. Itu WA saya sekarang apa? WA saya bilang, saya baru ini merasa dihargai. Baru ini saya punya keluarga. Saya baru ini merasa harapan saya selama ini terpendam. Itu muncul kembali. Karena netizennya adalah keluarga itu. Dikasarin sama orang tua. Kita akan menjadi bagian bagi masyarakat. Karena bisnis SR12 itu bukan sekedar bisnis, tapi harapan yang menyertai. Kalau bicara 1,5 M, 10 menit saya bisa breakdown caranya dari mana, dengan cepat. Tapi eksekusinya perlu dari diri kita sendiri. Nah, jadi PR saya di sini, bisnis SR12 adalah bisnis rasional yang dikerjakan oleh siapa bisa selama mau. Karena apa? Harga produk rasional, untungnya jelas di depan, ada pembinaan dan pelatihan. Akademi itu CK, itu adalah pengusaha distribusi SR12. Di situ juga ada saya, di situ ada saya, ada Kak Rehana. Insya Allah memberikan pelatihan secara intensif. Karena SR12 ini para distributor sebenarnya berkompetisi, Pak. Yang membedakan kami adalah dengan yang lain. Jadi kita bermitra tahun 2 tahun nggak ketemu.
Tapi di grup kami insya Allah silaturahmi kita kuatkan. Karena apa? Karena bisnis kalau bicara gampang kerjainnya. Tinggal eksekusinya aja. Di sini ada sahabat saya juga, Bang Dari. Beliau reseller sudah setahun lebih, tapi demand-nya terus meningkat. Demand-nya terus meningkat. Demand-nya terus meningkat. Karena apa? Ada kelas sama dia. Kalau ini clear, abang ya. Ada yang belum clear. Saya nggak tahu yang belum clear apa. Apakah impiannya? Apakah prosesnya? Apakah urusan dalam negerinya? Apakah permintaannya? Apakah keinginannya? Saya nggak tahu. Makanya saya berkenan Bapak Ibu yang hadir pada siang ini boleh telepon, boleh japri, boleh mampir ke rumah saya. Karena kalau bapak-bapak biasanya mainnya dari Isya sampai subuh, Pak. Dari Isya sampai subuh tuh, dari makan martabak, dari nasi goreng, tek-tek, sampai sate, sampai akhirnya kita ke warkop, bulak-balik istri saya bangun, bikin kopi kan. Itu terbuka insya Allah. Jadi karena apa? Karena nanti ini kita akan selesaikan. Ini kita akan beresin. Ya, silakan. Ya. Ya. Mm-mm. Oh, alhamdulillah. Oke. Oh iya dong, ya Pak, benar Pak. Ya. Mhm. Mhm. MLM. Hmm. Siap. Siap. Siap, siap. Bapak, aku jelasin langsung. 15 juta. Oke, sebentar. Saya agen dulu. Ini 40% keuntungan. 25 juta, bayarnya 15 juta. Oke, 120 juta dikali 3 bulan jadi distributor. Oke. Oke. Jadi pertama saya jelasin bisnis akad usahanya dulu. Di bisnis SR12 akad usaha paling bisa bisa diambil hanya 4. Marketer, reseller 2, sub agen 3, yang keempat adalah agen. Yang akad usaha ini bisa diambil dengan 2 cara. Satu, dengan modal. Yang kedua sehingga apa? Sehingga memungkinkan dengan kondisi apapun keuangannya bisa menjadi distributor. Bisa menjadi distributor. Bisa berubah dengan modal dan omset. Saya ambil contoh. Kalau saya ajarkan masyarakat menghasilkan omset 15 juta selama 3 bulan turut, maka bulan keempat dia langsung naik di agen. Saya nggak tahu MLM itu seperti apa versi Bapak ya, tapi Bapak coba menilai sendiri. Karena apa? Karena kami menjual dengan harga yang sama, untungnya kami bagi-bagi. Karena sifatnya murabahah. Ya benar ya, murabahah ya Bu ya? Bagi hasil. Kalau saya sebagai agen, saya jual ini harganya, deodoran premium yang diiklanin sama si Nagita 63.000, deo biasa harganya 42.000. Kalau agen saya jual ini ke konsumen harganya 63.000 juga sama. Semua orang jual 63.000 akad apapun. Maka keuntungan 40% ya.
Tiba-tiba, Dam, deodoran lu enak, boleh nggak gue ikutan jualan? Cuman gue nggak punya modal. Boleh, sekalian aja. Lu mau nggak jadi agen kayak gue? Bisa kok tanpa modal. Caranya gimana? Oke, gue ajarin ya. Lu dari tanpa modal, menghasilkan omset 15 juta selama 3 bulan berturut-turut. Nanti bulan keempat, aku kasih 40%, mau nggak? Banyak nggak masyarakat yang mau dijadiin agen tanpa modal? Mau pasti, oke? Ya udah, caranya gimana? Ya udah nih jualin aja. Sehingga apa? Saya paling nggak percaya sama SR12 pada saat flyer promosinya dibilang apa? 10 dari konsumen 9 RO. Saya orang sales, Bu, mohon maaf pas pertama kali. Ini Pak, iya dong, dia bilangnya 10 konsumen 9 RO. Sekarang Bapak kalau nggak percaya, Bapak beli. Karena apa? Kalau Bapak nggak beli, Bapak nggak akan tahu. Gitu. Jadi mitra-mitra saya yang jadi agen tuh Surabaya, itu dari reseller. Gini aja lah bro, kita nih sama-sama Master G Coach di Malang. Saya ambil Certified Corporate, UMKM, BNSP, beliau juga sama, mitra saya yang baru. Sama-sama pebisnis sih, sama-sama trainer juga, sama-sama speaker juga. Cara ngomongnya apa Pak? Nggak usah banyak bacot bro. Satu, produk. Bisnis akan jalan kalau ada 6 hal. Pertama, produk. Yang kedua, potensi pasar. Yang ketiga, bisnis plan-nya rasional nggak? Keempat, kita kolaborasi. Ownernya gimana? Karena banyak pebisnis besar, tapi mentalnya saya habis dari perusahaan Gaharu. Ini saya buat ngatur perusahaannya, itu mau dikontrak per hari 5 juta saya mau dibayar. Cuma buat jadi apa? Konsultan. Ternyata transaksi dia puluhan miliar per bulan, di dalamnya kayak pedagang, Pak. Kenapa kayak pedagang? Mental ownernya nggak jelas. Saya lihat turnover tinggi. Lah, karyawan kok nggak ada nggak ada tunjangan, nggak ada insentif. Ini gila ini perusahaan. Sementara Gaharunya tuh mesti dikerik-kerik. Teman yang terus dimasuk banyak produksinya. Orang duit banyak belum tentu mentalnya owner. Mentalnya pedagang. Transaksi boleh dia miliaran, tapi cara pikirnya perut sendiri. Karena usaha saya bisa menghidupi banyak orang. Itu owner, Pak. Itu owner. Seperti suaminya Bunda Emma. Gimana caranya banyak asuransi kerjasama sama saya, sehingga apa? Banyak orang yang bisa saya hidupi. Banyak bisa orang yang saya bayar. Ayo, siapa yang lebih lama kenal Bu Emma? Masa nggak tahu kerjaan suaminya? Apa? Usaha suaminya apa? Saya baru kesini sekali loh. Saya baru tahu, saya langsung tahu potensinya beliau. Dan saya juga tahu potensinya Pak Sarif. Saya juga tahu potensinya Pak Sarif. Karena apa? Ada 1.500 mahasiswa di situ. Berapa? 1.300. Karena apa? Kalau kita ngelihatnya pakai kacamata profit, nih hidayah nggak keluar tuh, ada potensi. Makanya pebisnis itu punya intuisi di situ. Dari mana dia punya intuisi? Nih, dari niat. Saya memandang Pak Syarif, kalau saya Adam yang dulu, saya ngelihat Bapak nggak ada duitnya. Nggak ada Bapak duitnya. Karena saya ketemu Pak Tony, dua hal yang pertama kali saya lihat, owner SR, jam tangan, Guess, sepatu Buceri 1,5, nggak nyampe 5 juta. Pertama kali saya ketemu owner SR yang dia bilang ini perusahaan akan menandingi Unilever. Saya visual Bu, saya hafal tuh. Saya hafal. Masa saya mau kolaborasi sama perusahaan ini? Di saat kita niat membantu, ngobrol sama Pak Sarif di depan musola. Oh gitu ya Pak. Oh muridnya 1.500 ya Pak. Oh iya ya Pak ya. Kebayang nggak berapa banyak marketer yang mungkin dijadiin tuh di situ? Di situ. Mau nggak terjun ke situ? Kita fokusnya tuh ketemu. Bisa gitu. Nggak bisa gitu. Building trust dulu. Baru nongkrong di sini beberapa jam, saya udah tahu tuh potensinya suaminya Bu Emma. Masya Allah. Berapa kasus yang beliau selamatkan dari perusahaan asuransi untuk mengidentifikasi bahwa itu klaimnya benar atau enggak. Yang kenal sama Bu Emma duluan siapa ya? Kalau lebih gitu. Saya ngobrol tapi sebenarnya tuh saya coaching Bu. Saya ngobrol tuh sebenarnya saya coaching, bener nggak sih? Apa sih? Kenapa banyak orang nggak sadar potensinya besar? Pak,
Izin Pak, kita fokus ke ini, Bu, 27.000 ini bisa ngilangin 27.000 Pak. 27. Saya bikinin. Nggak Pak, itu aja dulu. Karena nanti ujungnya ke sana juga kok. Kita lihat nih duitnya gede. Bapak boleh jujur sama saya? Bapak izin. Di bawah, oke. Sekarang kita identifikasi ya. Ini clear ya? Clear ya? Jadi akad usaha bisa diambil dengan dua cara. Dengan rupiah, dengan omset. Sehingga apa? Sehingga ini ada target omset yang dibuat nggak dipenuhi nggak apa-apa. Cuman saya besarnya. Kalau kita kerjain. Gimana caranya? Yang hal-hal rasional. 27.000 ngilangin jerawat murah atau mahal atau mudah dibeli? Murah banget. Oke ya. Oke, 27.000. So, akad usaha nanti bisa tanya sama mentor Anda. Sekarang kita bikin bisnis plan yang rasional paling simpel. Sekali lagi saya tanya, ngajak orang usaha tanpa modal banyak atau banyak banget yang akan gabung? Banyak banget pasti ya. Apalagi murid-murid ya. Mau dapat uang jajan nggak? Sini. Tahu merek Zara nggak? Ntar kita beli merek Zara ya. Sini saya ajarin caranya. Oke. Ini produk 27.000 ya. Oh jangan Pak. Anak saya kamus bekerja itu kami hilangkan Pak. Di anak kami di keluarga saya. Tanya istri saya. Papa tuh bukan kerja, papa tuh usaha. Kami hilang karena apa? Nanti ada alam bawah sadarnya dia kelak di saat dia dewasa. Ada kata kerja. Kami ganti usaha. Ganti usaha. Oke. 27.000. 1.300 murid. Saya ilustrasi. Saya nggak tahu Pak Syarif ini diidolakan banget kayaknya sama murid. Tapi saya ambil 10%-nya aja ya. Bulus. 27.000. Dalam 1 bulan kita ajarkan dia cuma kali jualan. Dan Bapak mudah kali jualan. Per piecesnya 27.000. Bisa ya? Masih rasional ya? Jadi jangan saya tantang, oh satu orang bisa nggak sebulan jual 100? Ya kan baru belajar, lo yang bener aja. Jadi kita bikin dari hal yang terkecil dulu ya. Oke 27. Berarti kita kali 5. Boleh bantu berapa angkanya? 130 murid jualan satu sabun bulus 27.000. Oke, dikali dalam sebulan dia jual 5 kali. Total transaksinya berapa? 5. Enggak, sebulan jualan aja. Berapa? 17 juta 550.000. Ini kalau ada screen enak lagi nih presentasinya nih. Apa namanya yang lip care mana? Tuh. Ya, 17 juta 550.000. Mereka ini akadnya adalah marketer. Ilustrasi ya. Marketnya adalah marketer. Saya ilustrasi di saya. Saya ini distributor. Kalau saya jual langsung ke konsumen, untung saya 50%. Jualnya juga sama, 50%. Kalau saya bantu mereka, Pak, berarti saya bagi hasil kan? Oke, berarti dikurangin 15% kan? Sama. Dan bahkan Pak, dulu sebelum Kak Rehana jadi distributor, beliau ngeledekin saya, ih Coach Adam omsetnya ya, Coach Adam tuh profitnya dari saya distributor, keuntungan saya 50%. Beliau agen ketika itu, untungnya 40%. Oke, omset beliau 100 juta, berarti 10%-nya buat saya kan? Karena apa? Karena langsung potong di situ. Terus saya publish omsetnya, dia ledekin saya, Coach Adam punya 6 agen, transaksinya udah 200 juta. Berarti dapat 20 juta ya Coach Adam? Iya, bener.
Terus marketernya kok banyak banget. Berarti untungnya dikali sekian ya? Iya bener. Total aja. Baik. Saya saya ilustrasi ini aja ya Pak. Yang kecil tenang, tenang, tenang. Proses. Kita butuh proses. 17.550.000 adalah harga katalog per 5 dari 130 siswa. Totalnya adalah harga jualnya 17.550.000. Ini jual kita dapat duit segini. Oke, saya bagi dia kan 15%. Berarti keuntungan bersih saya 35%. Dan enaknya di 12 ini dilakukan dengan terbuka Redo sama Redo. Jadi akad yang itu nggak disembunyi-sembunyiin Pak. Dan Bapak mencatat omsetnya dia. Karena apa? Tadi dari marketer 15% mau naik 20% kan ada omset 800.000 sebulan kan? Bapak bingung ngelatihnya, ada saya. Bapak bingung, Coach Adam lagi keluar kota, ada Karehana. Ya, selesai Pak, di SR12 dibantu sampai Bapak jadi selama Bapak mau. Selama, balik lagi, clarity of why, of post, of greens, clear. Enggak clear, berhenti karena nggak menghasilkan. Jatuh bisa. Saya boleh minta tolong dibantu dihitung berapa kira-kira, Bun? Yang mana nih? Enggak, 15% dari 17.150.000 berapa? 35% dari 550.000 berapa? Ini 35%. 6 juta? Profit saya. Jadi sibuk. Oke. Sebentar Pak, tenang. Nah, tenang. Duitnya gede memang. Sorry Pak, sorry Pak. Tadi kita belajar apa tadi Pak? Pertama kita belajar yang namanya mindset skill, hard skill. Ini Pak, yang presentasi yang saya nggak laku. Jelasin profitnya datang dari mana. Kenapa? Yang kayak begini MLM pakai, yang kayak begini penipu di luaran pakai. Tapi MLM dan penipu tidak pakai cara scientist of business yang clear, yang jelas. Dapatnya dari mana? Oke? Jadi Pak, kalau udah ngomong, Pak, bayangkan Bapak taruh duit 100 juta, ntar tahun depan Bapak dapat 1 miliar, Pak. Bapak kebayang 1 miliar itu, Pak. Oke, coba Bapak bayangkan. Kira-kira, Pak, istri Bapak. Jadi saya pasti kayak ini. Sebelum saya jadi distributor, saya ke distributor nomor 1 di SR12. Yang notabene 2016 saya tolak. Yang tadi saya cerita. Saya datang ke situ, bro, gile bro. Lu 2016, bisnis hitungan lu cuma sebentar, ketemu 2020 nih. Berarti cuma 4 tahun. 4 tahun lu beli rumah 2, Pajero 2, Haji Furoda udah 4 orang lu bayar. Gua nggak seperti ini bisa 7 sampai 8 tahun di IO dan travel. Karena IO travel itu omsetnya gede. Coach Adam bisa family gathering? Bisa. Oke, ntar kita main lagi ya. Jadi duit kan, tuh makanya silaturahmi. Kayak silaturahmi, oke bercanda intermezzo. Saya hitung ya. Jadi si Coach Rajas begitulah ceritanya. Oke, 6 juta. Oke, kita bagikan untuk murid. Berapa? 2 juta? 600? 32? Pak, belum lagi main lip care yang buat tas ini Bu ke anak-anak, ayo lip care kayak gini dari mukanya bengep tiba-tiba cantik dengan 27.000. Gimana, bagus nggak? Karena pasar Pak. Gaya politik saja berubah gara-gara milenial ini menjadi penduduk terbanyak di Indonesia. Generasi milenial, generasi X, generasi E, penduduk Indonesia paling banyak. Makanya strategi pemasarannya berubah partai politik. Mulai ditarik yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Kenapa? Dan kenapa SR12 bertumbuh? Zaman 98 ada nggak demo? Turunkan harga skincare gitu, ada nggak? 98 demo? Nggak ada kan? BBM naik, skincare naik? Nggak ada. Tapi ada apa pada saat zaman sekarang? Bensin naik, BBM naik, skincare naik. Ada apa di situ? Ada fenomena yang menjadi kebiasaan masyarakat yang baru.
Padahal Pak, kalau digali, oh ya itu dia lip care. Masa gue yang pakai? Ini mau yang pakai. Ini Pak, saya dari cantik jadi glow gitu. Nah, ini yang menyebabkan, ini yang menyebabkan ada distributor namanya Bunda Susi Ira itu dari Pringsewu Lampung. Dia lulus SMA jadi distributor. Kenapa? Karena di sana Pringsewu notabene itu lip care di atas 70.000 dianggap mahal di sana. Karena Pringsewu UMP-nya aja nggak nyampe 2 juta. Sekarang udah naik mungkin 2 juta sekian. Walhasil apa? Dia nggak bisa jualan madu, Pak. Di sana nggak laku madu. Yang dia jual apa? Lip care, Pak, 20. Jadi anak mahasiswa, anak-anak SMA. Lulus usia SMA, jadi distributor bareng sama saya. Makanya saya tahu. Itu kok ibu-ibu banyak yang videoin, ngapain tuh? Wih, anak kecil, tapi pakai selempang distributor. Saya ikutan nyamperin. Begitu cewek nih, kabur lah. Karena yatim, Pak. Yatim. Rumahnya belum diplester, masih bata-bata. Yang dia jual apa? Yang sesuai dengan daya beli. Dia nggak main skincare, dia nggak main serum-serum, dia cuma jual apa? Sabun kotak yang buat memutihkan, membersihkan secara alami, buat ngilangin jerawat, bekas flek hitam, sama lip care yang 27.000 di total orang beli. Kalau kita yang jualan mungkin agak berat ya Bang, saya juga berat kalau jualan ini. Karena apa? Karena kalau emak-emak nih sambil majelis, dong bibir pucet, 27.000. Beda Pak. Tugas bapak-bapak apa? Udah kita jaga perasaannya, abis itu besok kita suruh jualan. Kita aja, mama cantik sekali. Ya Allah mama, aduh bidadari surgaku. Nanti kalau di surga saya nggak nyari malaikat lagi, nggak nyari bidadari lagi. Kamu aja. Mah nih gomelku bawa 10 ya. Jualan sana gitu kan. Gitu. Karena apa Pak? Tadi putih ingat Pak, saya paham kenapa Allah mulia Pak. Kan saya laki. Beliau ini perempuan, ibu-ibu. Kurang lebih umurnya, saya tuan papa ya, Mah? Tuan saya ya? Sama ya? Saya tanya, Bun, Bunda kalau jualan nih mitra-mitra kan kebetulan perempuan-perempuan. Kalau saya laki-laki, tapi jalan. Semuanya tidak muda, walaupun tidak muda. Saya tanya, suami ngapain? Sadam, suami saya tugasnya jaga perasaan. Langsung sama, Bu, itu sering profitnya 400 juta, itu baru sering profit. Belum termasuk distributor, langsung berapa. Ngomongnya apa Bu? Pak, ini keren ini bini. Suami saya tenang, bikin saya kesal dan bikin saya marah. Kita nggak punya bini penghasilan ratusan juta Pak. Buset, kita ngocol dikit diusir ya. Ya Pak ya, bercanda. Mana nih? Ininya mana? Oh, di sana lagi ngobrol. Nggak ketahuan ya. Masya Allah. Jadi kurang lebih gitu. Kurang lebih itu ribut ya, walaupun pendapatannya besar, namanya bagi tugas. Saya ilustrasi, kalau saya jadi distributor cuma ngajarin siswa jualan sebulan. Ya Pak, jadi bisa dikerja. Tadi bahasa rasional saya adalah angkanya bisa kita tahu prosesnya dan pengerjaannya siapapun bisa mengerjakan. Karena anak SMA jual 5 ini insya Allah masih bisa, teman-temannya banyak. Karena apa? Kontennya, videonya tersedia semua kita siapin. Jadi nggak usah puyeng yang namanya bikin desain sendiri, nggak usah. Untuk awal udah ada, tinggal comot. Kalau nggak tinggal teriak sama leadernya Kak Yunita sama Kak Rehana,
Bun, izin. Testimoni sabun bulus buat jerawat, buat eksim. Ada, Bun. Ya, minta. Sesimpel itu. Apalagi kalau nanti ada ini. Lip care. Apalagi nanti kalau saya bicara tentang ini produk paling saya demen jual nih. Slim. Mana ya? Nah, Salima Slim. Harganya 63.000 ya? 63.000 ya, seminggu bisa 3-4 kilo lah. Komposisi daun jati Belanda sama Bangle. Nah, alhamdulillah 100% produk SR12 sudah certified halal, certified BPOM. 60% itu sertifikasi MUI halal. Nah, yang best seller kita nih yang sudah sertifikasi halal tuh ini sabun bulus sama lip care Gomilku. Masih banyak lagi. Cuman yang jadi best seller top 10 best ini. Jadi untuk tahapan awal jalanin bisnis ini gimana? Izin bagi teman-teman yang belum memakai produk SR12, saran saya pakai dulu aja. Setelah pakai, rasakan, yakinkan, baru nanti bisa jalanin bisnis. Karena mengerjakan bisnis ini tanpa dengan cinta dan ketulusan, nggak akan jalan, Pak. Demi Allah nggak akan jalan. Orientasinya cuma dropship. PT Putih Kayo di Gunung Sindur, Bogor. Iya. Ownernya adalah Pak Tony Firmansyah. Beliau sarjana farmasi, sarjana apoteker. Jadi nggak usah khawatir sama skincare, sama herbal. Beliau langsung yang pimpin untuk bikin produk ini. R&D-nya beliau langsung. Karena apa? Karena ownernya bukan semata-mata pebisnis. Tapi secara background dia juga memiliki. Dan yang pasti alhamdulillah yang membuat saya memutuskan berkolaborasi dengan SR. Karena apa? Ini negara kesatuan Republik Indonesia. Harga mati bagi saya. 2019 ada satu negara yang jadi juara dunia dulu. Kotanya Zinedine Zidane yang berani menghina Rasul kita terang-terangan. Dan produknya di sini namanya apa? U belakangnya leper. Nggak boleh sebut merek. U belakangnya leper. Ini yang membuat saya bangga. Dan dimanapun tempatnya, baik online ataupun offline, terus saya sampaikan. Karena apa? Di saat perputaran uang ada di domestik, produk domestik akan berdampak sampai ke masyarakat. Bahkan sampai ke masyarakat level mikro sekalipun. Siapa dia? Ada petani, ada nelayan. Karena apa? Ada pekerja di sini. Profitnya buat di sini. Untungannya di sini, nggak lari keluar. Dan alhamdulillah SR12 masuk kategori top 10 skincare Indonesia. Yang lagi rame tuh, yang lagi rame yang punya pesawat, itu di bawah kita. Yang depannya MS, belakangnya low. Ya, itu ya. Nggak boleh sebut merek, nggak boleh. Kita nggak boleh menyebut merek, tapi kita sampaikan boleh. Asal jangan lagi direkam ya. Nah, ini dia. Oke, nanti bisnis plan-nya kita arahkan. Mau punya profit. Jadi saya pada saat mementoring mitra, saya cuma tanya satu hal, Pak. Dua hal pertama. Dari clarity akan turun menjadi goals. Kalau di luar sana ada beberapa metode yang mengajarkan start from why. Enggak, saya start from the end. Kita tuju dulu apa yang dimau, baru kita breakdown kan, Pak. Jadi misalnya presentasi kredit macetnya 70%. Oke, turunin. Gimana caranya jadi di bawah 50%? Oke, vitaminnya apa gitu kan? Jangan ke Bali. Ah, siap. Gitu kan? Kalau di korporasi misalnya. Nah, hal-hal seperti ini. Jadi nanti clarity sudah jelas, ngobrol sama istri, Coach ada main ya? Oke, siap. Yuk, ngobrol yuk di Lenteng Agung. Kalau perlu bawa anak sekalian biar anak-anak kita main, biar anak-anak kita nggak gangguin kita kan? Mereka sibuk kan jadi kita tinggal ngobrol. Lebih ada yang ingin tanyakan, Ibu? Ini baru 10% dari murid Bapak jualan sabun bulus. Bapak bisa cek-cek nanti testimoninya seperti apa, target marketnya siapa. Belum lagi di Radar Bogor nanti tinggal buka tuh ads. Bayar nih Bun, yang di Bogor siapa? Bun, kalau ada rezeki bikin itu apa namanya seminar kewirausahaan tanpa modal sampai jadi pengusaha, didampingi, dimentoring sampai jadi. Masukin ke beliau. Kan di kok Radar Bogor? Iya, Radar Bogor ya, Pak? Ya. Apa? Jurnal Bogor.
followernya berapa, masukin ke situ. Iya, bikin Pak. Kalau buat saya semua. Ayo, Bapak eksekusi. Nanti buat ngisi acara saya bantu, saya ngisi acaranya. Gitu, alhamdulillahirobbilalamin. Kita di penghujung. So, di akhir adalah jadi distributor. Saya ketemu seorang Pak Tony Firmansyah ini, owner SR12. Saya cuma bilang gini, Pak, ini kalau saya lihat perusahaan SR12 ini kelak suatu saat akan menjadi raja di negeri sendiri deh, Pak. Saya bilang gitu. Tapi banyak sekali persiapan yang harus dijaga, dibentengi. Bapak punya benteng nggak ya? Punya penguat nggak Pak untuk menjaga Bapak? Saya khawatir nih Pak, karena ada satu produk yang beberapa kalinya di negara ini pengusaha. Tapi kalau mereka kesana ngeri Pak, ngeri. Leading Bu. Karena Pak, dia nggak punya hulunya. Hilirnya dia punya Muslim gede. Tapi hulurnya dia nggak punya. Sehingga apa? Belanja di 212 Mart sama di Indomaret, mahalan 212 Mart. Kenapa? Ya dia nggak punya produksinya Pak. Ini udah logika bisnis nih. Udah logika bisnis. Saya sampaikan ke gitu Pak Tony. Makanya Coach Adam, alhamdulillah terus dirikan pabrik. Tujuannya apa? Saya tekan ini biar mendapatkan keuntungan. Kalau harga ini terlalu mahal, daya beli masyarakat nggak bisa. Tidak dihadir tersalah transaksi. Nggak ada keuntungan. Oke Pak. Pak, saya saran Pak. Ketika itu ya, 2020 Desember, pas saya resmi jadi distributor. Pak, saya izin, saya saran Pak. Kenapa enggak sih Pak, para distributor ini berkumpul mendirikan pabrik? Dia cuma senyum sama saya. Itu diantara perusahaan SR12 namanya PT bla 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 dimiliki oleh beberapa distributor. Satu diantara distributor itu sahabat saya yang saya tolak 2016 tadi. Siapa namanya? Coach Rajes. Ownership, baik lagi ya, tadi saya jelasin. 6 syarat bisnis itu akan bertumbuh dan berkembang. Ini pasti rumusnya. Nggak bisa ditolak. Ini pasti rumusnya. Pertama, setiap produk dan jasa punya yang namanya potensi. Setiap potensi akan berjalan dengan lancar selama bisnis plan-nya rasional dan bisa didelegasikan. Yang keempat, bisnis apa? Bagaimana seorang owner menyikapinya? SR12 gantung hidup perusahaannya sama mitra. Udah lihat iklan Nagita Slavina yang di atas begini? SR12 tidak menjual produk ke konsumen. SR12 tidak merekrut mitra. Dia beri statement loh Pak. Dan kejadian sama saya. Kita beberapa kali punya konsumen di daerah Jagakarsa, dioper. Dia mau beli di iklan. Bapak tahu mantannya Romana nggak Pak? Yang pernah jadi istri siri. Terus punya laki orang Papua ya, pejabat Papua. Udah itulah, beli deodoran sama saya. Belanjanya ke website SR lempar ke distributor terdekat. Satu Pak, saya ngerasain langsung. Yang kedua, ada mitra mau daftar jadi agen SR12. Ingat nama Pak Sayuti nggak? Pak Sayuti, itu dari website Bun. Dari website SR12, orang SR12 saya channel Pak Adam, jangan kan? Iya, itu ada namanya Pak Sayuti mau daftar jadi agen. Ini nomor handphonenya, follow up ya, jadi agen. SR12 tidak jual produk karena mengalami. Kalau kata orang protes. Tapi kalau saya yang kedua, SR12 tidak merekrut mitra. Karena saya dapat mitra, dikasih tahu informasinya yang daftar di website SR12. Ownership, kebayang nggak Pak? SR12 ini bergantung sama siapa Pak? Sama masyarakat. Karena satu produk 63.000 ini, 59% keuntungan untuk mitra usaha. Di lain waktu saya akan cerita bagaimana prosesnya. Tapi nomor 4 ini, owner itu Pak, seperti apa? Seperti pemiliknya Samsung. Ada yang tahu Samsung dulu jualan apa? Samsung dulu jualan perabotan rumah tangga. Dulu pertama kali. Jualan teflon, jualan kompor. Sekarang kompor teflon bangkrut, namanya tetap Samsung. Tapi ganti sama handphone yang kita pegang sekarang. Elektronik yang kita pegang sekarang. Karena apa? Karena owner. Kalau owner yang nggak kuat Pak, nama Samsung itu udah hilang. Ownership itu adalah hal fundamental dalam menjalankan bisnis. Kita harus lihat nih,
kita partnernya sama siapa. Dan alhamdulillah Pak Tony Firmansyah awal tahun dinobatkan, dipanggil dan diberikan amanah sebagai Ketua UMKM Muhammadiyah se-Indonesia dan termuda sepanjang sejarah. Kelahiran 87 beliau, Pak. Keren ya, saya tahu ya. Saya tahu ya. Wah, itu saya cari informasi tuh, Pak. Buat presentasi gini enak. Googling. Saya cari. Kenapa? Data dan fakta. Oke. Setelah itu yang kelima apa lagi? Yang kelima adalah visi misi perusahaan untuk memberikan manfaat seluas-luasnya. SR12 karena apa? Kita lihatlah kontribusinya. Dari produk ini, SR12 cuman hanya melakukan aktivitas revenue-nya berasal dari mitra usaha. Jadi dia dapat duitnya cuma satu, Pak, sektor mitra usaha. Yang notabene adalah kita nih masyarakat. Kita nih masyarakat. National Distributor Conference, distributor 50 terbaik di Indonesia tiap tahun diundang dikumpulkan cuma buat bikin apa? Kode etik, Pak. MLM pernah nggak ngajak bikin kode etik buat mitra usaha? Nggak pernah, Pak. SR12 bikin aturan kode etik yang namanya agen dapat agen. Terus apa lagi? Sub agen dapat saling program. Itu yang nentuin apa? 50 distributor ini, Pak. Yang nentuin mitra usaha. SR12 sounding nggak setuju, nggak ketok palu, nggak selesai. Baru ini diketok palu bahwa distributor harus omsetnya 120 juta minimal selama 6 bulan berturut-turut. Kalau enggak, turun jadi agen. Akhirnya disetujuin sama 50 distributor tersebut yang mewakili. Secara rasional korporasi, Pak, saya ngajak Bapak mitra masyarakat. Tapi saya minta saran Bapak, padahal duit saya lebih banyak. Logika nggak, Pak? Logika nggak? Yang ada kita injak, Pak, kalau kapitalis. Kenyataannya kan? Makanya tuh jagoan-jagoan MLM A pindah ke MLM B. MLM B pindah ke MLM C. Sampai SR12 distributor besar dirangkul. Gini aja deh kita kerjasama. Duit kan udah banyak, gue mau bangun pabrik nih. Buat apa? Kan biaya pakai untuk produk kita. Kalau enggak, kita kalah di market. Masyarakat nggak bisa dapat duit dari sini. Kesian. Yuk, patungan bikin pabrik. Itu Pak Tony, Pak. Karena yang punya saham sahabat saya. Rajes itu yang saya tolak 2016. Kalau saya nggak tahu, saya nggak mau kerjain, saya nggak mau kesini, Pak. Ngapain? Tapi saya tahu ruhnya apa. Ini NKRI. Ini NKRI. Tanpa hutang, tanpa riba. Dari mana tanpa hutang, tanpa riba? Saya pernah jadi vendor mereka pada saat bikin acara 12 tanpa riba ini perusahaan. Bismillah, insya Allah. Dan yang terakhir yang menjadi pembeda Bapak yang datang hari ini, yang keenam adalah tentang visi misi, tentang support system. Seorang konsultan itu kan dibayar mahal banget ya. Seperti suaminya Bu Emma tadi cerita tuh. Satu kasus coach adat itu kita satu kasus klaim itu bisa dapat 25 juta kita. Tapi kalau 200 kasus kami dapat dari Prudensial, ya kali aja. Itu konsultan, Pak. Support system. Bapak mau kayak gimana? Saya dampingin sampai jadi. Selama Bapak mau. Tapi syaratnya clarity-nya diberesin. Clarity-nya diberesin. Goalsnya diberesin. Apa yang sebenarnya mau dimau. Karena kalau kita nggak jelas, nggak tahu apa yang mau kita rebutkan, kita nggak akan memperjuangkan. Makanya banyak orang yang berhenti ikhtiar karena apa? Nggak paham apa yang mau direbut. Nggak paham apa yang mau dikerjain. Nggak paham apa yang mau diperjuangkan. Sehingga apa? Banyak mitra-mitra usaha saya cuma bilang apa? Ya untung-untungan kali aja rezeki. Hah? Untung-untungan kali aja rezeki. Pada Rasulullah dulu pada saat Madinah, jualan di Madinah, bawa barang Mekah, habis di Madinah. Beliau mungkin ketika itu ya, peranggapan saya, karena saya melihat sejarah, beliau merasa, kenapa nggak saya jualan barang Mekah? Beliau bawa plannya. Jadi beliau juga benar-benar menjalankan bisnis itu dengan serius. Sehingga sifat-sifatnya beliau bukannya terkenal di kaum muslimin, bahkan orang Yahudi pun senang berbisnis sama beliau. Orang Bani Israel pun senang karena kejujurannya. Gitu ya. Nah, bisnis muamalah SR12 semuanya terbuka, terlihat, terdengar, dan terasa. Karena apa? Karena kita sebagai wasilah harus melakukan sistem ini dengan gampang. Setiap orang punya kesempatan yang sama. Walaupun mereka datang berangkatnya dari marketer tanpa modal, mereka bisa jadi distributor, Pak. Agen. Apapun dia. Tapi ya Pak,
Orang yang penuh dengan keterbatasan materi belum tentu karirnya di bawah orang yang melebihi materi pada saat bergabung di SR. Dan di SR 12, walaupun saya datang duluan di SR 12, bukan berarti saya akan memimpin. Bisa jadi Pak Syaiful yang akan menjadi pemimpin di Bogor dengan profit yang akan lebih besar. Jadi di SR 12 bukan siapa yang datang duluan, tapi siapa yang mau lari lebih kencang. Fair. Karena saya sudah mendedelkan sistem bisnisnya dengan clear, jelas. Ada yang mau ditanyakan? Karena kita sudah udah mau asar ya? Udah asar? Oh belum ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sistem bisnis dan homesteading kita, mudah-mudahan bisa jadi ada wasilah rezeki ya buat kita semua ya. Amin amin insyaallah. Karena saya meyakini sekali, karena saya sangat enjoy di bisnis ini. Ada waktu di mana dulu saya pernah mau meninggalkan karena saya ada bisnis yang lebih seksi dalam hal rupiah. Bisnis saya bilang, Pak, hidup kayaknya nggak gitu-gitu aja deh Pak. Hidup tuh bukan sekedar duit aja. Kamu nggak kasihan sama. Ada kalinya saya ketika itu Pak, 1,5 tahun yang lalu, saya ada bisnis yang seksi yang lebih gede. Lah ya, hit and run-nya lebih cepat. Penuh dengan hati ketika itu, penuh dengan cinta. Sedih banget. Main yang beli. Karena apa? Kalau mintanya dikit, apalagi kita cuma mau haji furoda aja sendiri. Ya Allah, masih ada orang tua. Kenapa nggak mau orang tua? 800 juta kecil men, gas. Ini gede Pak profitnya. Kalau nggak gede, saya sebagai pebisnis, oh enggak Pak. Mohon maaf Pak, saya jualan rumah di atas 2M Pak, rumah saya sendiri. Saya bangun jual beli rumah tuh di atas 2M. Ngapain saya bisnis recehan ini? Enggak, makanya kalau di mata saya nih Pak, karena saya sudah paham, karena saya clarity-nya, kejelasannya sudah jelas. Tuh Pak, di mata saya ini bukan dua, bisa jadi ratusan juta. Walaupun di depan saya hanya seorang boy, tapi dia pimpin Pak. Kita akan tuntaskan. Pintu rumah saya terbuka, nanti kita akan belajar prosesnya, how to, cara jualannya. Ikannya insya Allah akan jauh lebih mudah pada saat kita kopi darat berikutnya. Tapi kalau masih senggang, malam pun kelarin ini semua. Tapi prinsipnya adalah ini bukan sekadar bisnis, tapi ini tentang harapan yang menyertai. Ini bukan hanya sekadar mencari laba, tapi ini tentang masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berdaulat. Karena ini Indonesia untuk kita, untuk dunia Pak. Komposisi dalam negeri, semuanya. Bahwa kita layak diperhitungkan melalui produk SR12. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dah, ada yang tanya? Clear ya kita? Kita habis asar, nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Mak, Sadam, cara jualannya aja sih. Kalau kata bule nih, cara jualannya aja sih. Ya, dibalik. Nih, lagi bunda, beresin nih. Alhamdulillah. Amin. Baca doa khafirul majlis. Subhanaka Allahumma anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.